tak ada suara. Ada tangis, tak ada air mata. Hati tercekam 1000 bahasa. Hati pilu marana merundung di balik dada. Bila kupikirkan kasih Allah, tak cukuplah sudah sekelumit kata di bibir yang basah. Namun aku berkata, terima kasih Bapakku di surga. Kau telah membuat hatiku bahagia. Hari ini aku ada di mana? SDC. Shalom. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan dimanapun berada. Saat ini yang pasti masih di rumah saja ya. Tetapi saya percaya ketika kita menyembah kepada Tuhan dimanapun kita berada, hadirat Tuhan akan turun di tengah-tengah kita. Mari kita satukan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Kita mengucap syukur buat kasih dan kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Tidak pernah berakhir dan tidak pernah berkesudahan. Sekalipun banyak hal yang terjadi yang memberikan sebuah tantangan bagi hidup kita, tapi kita semua percaya bahwa Tuhan tetap baik selama-lamanya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kasih dan kemurahan Tuhan yang begitu besar, nyata dalam setiap kehidupan kami sampai hari ini. Kami mengucap syukur buat kesempatan yang Tuhan masih berikan, untuk kami bersama-sama bersatu hati. Kami datang menyembah Tuhan, kami datang mengagungkan Tuhan, kami datang memuji Tuhan yang hidup, Allah yang hidup, Tuhan yang sudah hidup dan saat ini Tuhan naik ke surga menyediakan tempat bagi setiap kami yang percaya. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami datang dengan hati yang siap. Kami mau datang dengan hati yang rindu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Tuhan, aku siap. Amin. Penuhi setiap kami ya Tuhan. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Ku rindukan. Haleluya. Kami rindukan Engkau Tuhan hadir di saat sini. ini, Yesus. Aku rindukan. Rindukan Roh-Mu mengurapi
datang dengan hati yang rindu, Tuhan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan. Kau hadir di sini. Saat ini Tuhan. Ku rindukan Engkau. Roh-Mu mengurapi saat ini Tuhan. Ku rindukan. Haleluya. Kami merindukan Engkau Tuhan. Hadir di sini saat ini. Ku rindukan. Roh-Mu mengurapi saat ini Tuhan. Dan ku rindukan. Haleluya. Hadir di sini. Kami menantikan Engkau Tuhan saat ini. Haleluya. Ku rindukan. Roh-Mu mengurapi saat ini Tuhan. Saat ini. Saat ini Tuhan. Saat ini Tuhan. Saat ini Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, kami merindukan Engkau Tuhan. Kami menantikan Roh Kudus-Mu dicurahkan bagi setiap kami. Haleluya. Haleluya. Oh, Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Sebab hanya Kau saja yang layak Tuhan. Yang layak terima pujian. Layak disembah. Layak ditinggikan. Layak diagungkan. Yesus. Haleluya. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu bagi kami. Engkau Yesus yang sudah mati, tetapi Engkau bangkit dan hidup bagi kami Tuhan. Dan saat ini Engkau naik ke surga. Engkau sediakan tempat bagi setiap kami yang percaya. Dan Kau curahkan Roh Kudus-Mu bagi kami di bumi ini Tuhan. Roh Kudus yang menghiburkan kami. Roh Kudus yang menguatkan kami. Haleluya. Haleluya. Sikira balaba syaka. Kika barara labaya sakera labaya so. Jesus, we praise You Lord. We worship You Lord Jesus. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Engkau berkuasa. Engkau yang dimuliakan Tuhan. Engkau yang ditinggikan dan diagungkan. Engkau lebih dari segala yang ada. Hanya Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu.
penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah setiap kami Tuhan, jamahlah penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati, kami buka hati kami terima Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati, Yesus, jamah setiap kami ya Tuhan. Jamahlah penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati, haleluya. Roh-Mu Tuhan, biarlah Roh-Mu memenuhi setiap hati kami Tuhan. Ku buka hati, kami mau menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamah kami Tuhan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamah kami Tuhan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita patut bersyukur hari ini karena apa? Tuhan Yesus naik ke surga menyediakan tempat bagi setiap kita orang-orang yang percaya. Tidak ada alasan untuk kita khawatir, tidak ada alasan untuk kita ragu. Mengikut Yesus, kehidupan kita sudah dijamin, pasti selamat. Kita mau bersuka cita, kita mau bersorak-sorai memuji Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, takkan pernah kuragu Tuhan. pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu.
pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Katakan Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Ya, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kami percaya Tuhan, kami aman bersama dengan Engkau Yesus. Haleluya. Tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidup kami Tuhan. Ya Yesus, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Katakan Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Mari semua nyanyikan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan bagi setiap kami. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya. You are the one at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in You are Christ. What a beautiful name it is.
Shalom. Hari ini saya mendapat kehormatan untuk menyampaikan berita firman. Tapi sebelumnya kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang dalam nama Tuhan Yesus, mengucapkan beribu laksa syukur kalau Tuhan masih memberikan kami kesempatan yang luar biasa. Walaupun harus melalui khotbah online Tuhan, tapi kami percaya bahwa setiap orang yang mendengar diberkati dan jadi berkat. Mereka bertobat dan balik pada jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sambut berkat firman Tuhan dalam nama Yesus. Dengan iman katakan semua, amin. Amin. Shalom, sekali lagi. Saya hari ini akan menyampaikan berita firman dengan tema kenaikan Kristus ke surga. Karena kami percaya bahwa kalau kita mengenai kata-kata Kristus atau Tuhan Yesus, itu yang pertama keselamatan Kristus dalam rencana keselamatan kita, saudara. Kelahiran Kristus membawa kelahiran baru. Yohanes 1 ayat 12, saya baca ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi yang percaya dalam nama Yesus, mereka dikasih kuasa menjadi anak-anak Allah. Luar biasa, saudara. Percaya aja, modalnya percaya saja. Yohanes 3:3-5. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ini cerita mengenai Nikodemus ya. Ayat 3 sama Yohanes 3 ayat 3 dan 4, saudara. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi kalau kita mengatakan begini, harus kita mengikuti apa yang menjadi maunya Tuhan. Harus lahir kembali, bukan berarti kalau orang sudah besar lalu mengecil jadi bayi masuk ke dalam kandungan ibu, bukan. Lahir kembali itu artinya dibaptis ya. Dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, mati bersama Kristus, bangkit bersama Kristus, menjadi hidup baru. Jadi dikatakan di sini artinya dia tuh dilahirkan bukan dari air, tetapi dalam dikatakan melainkan dalam roh. Ya dikatakan ya, dilahirkan dari air dan roh. Ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi air, baptisan, roh adalah kepenuhan Roh Kudus. Kematiannya membawa kelepasan dosa. Kematiannya itu. Roma 6:3-4. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Pasal 6 ayat yang keempat gitu ya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi kalau sudah dibaptis penuh Roh Kudus, kita itu sudah menjadi orang yang hidup baru dalam Tuhan. Kebangkitan Tuhan itu membawa kebenaran. Apa itu artinya? Roma 4:25. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Jadi kalau Tuhan Yesus dikatakan dibangkitkan itu diserahkan karena kalau mati itu diserahkan karena pelanggaran dosa manusia itu. Lalu dibangkitkan karena pembenaran kita. Jadi Tuhan Yesus yang mati dan bangkit untuk membenarkan kita, kata firman Tuhan. Kenaikannya itu dikatakan membawa kemuliaan atau disebut kepenuhan Roh Kudus. Jadi kalau kita merayakan kenaikan Tuhan itu adalah dikatakan kepenuhan Roh Kudus akan membawa kemuliaan. Lukas 24:50-53. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Mengangkat tangannya. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia terpisah dari mereka dan terangkat ke surga. 52. Mereka sujud menyembah kepadanya.
Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. 5:3, mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Nah inilah suatu janji Tuhan, dengan kenaikannya itu maka Tuhan memberkati murid-muridnya. Lalu terangkat Tuhan naik ke surga, meninggalkan murid-muridnya, sehingga murid-murid berpisah. Lalu mereka itu merasa senang dan kembali ke Yerusalem, dan kembali hati mereka bersuka cita. Artinya itu berpisah dengan Tuhan, tapi ada sukacita karena Tuhan menjanjikan penolong, yaitu Roh Kudus ya. Di dalam ayatnya 53, mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Pada waktu zaman murid-murid Tuhan, itu murid-murid tidak pernah meninggalkan kota Yerusalem, tapi mereka selalu berkumpul bersama-sama ya. Ini karena zamannya sekarang melalui online ini, karena memang corona tidak boleh banyak orang dekat-dekat, kita nurut aja pada pemerintah ya, supaya kita juga diberkati sama Tuhan ya. Kedatangannya kembali membawa kemenangan kekal. Jadi Tuhan tidak terus tinggal di surga, tapi Tuhan berjanji akan datang, saudara. 1 Tesalonika 4, 16-17 saya baca ya. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Nah itulah sebabnya gereja sampai hari ini bertahan mengikut Tuhan. Tidak ada yang namanya takut atau gentar. Karena apa? Tuhan berjanji akan datang menjemput kita. Tapi yang pertama kali yang mati dulu dibangkitkan. Baru sudah mati kok dibangkitkan. Kita kan tidak mengerti. Tuhan itu tak terbatas. Mungkinkah otak kita yang terbatas memikirkan sang pencipta yang tak terbatas. Sampai kapanpun tidak bisa. Itu sebabnya apa yang Tuhan katakan kita harus iman, percaya saudara. Berikut yang kedua. Kenaikan Kristus sebagai penggenapan nubuat. Karena sebelum terjadi pengangkatan Tuhan Yesus pulang ke surga itu sudah Yesus sudah bernubuat. Raja yang besar yang telah menaklukkan segala bangsa. Mazmur 47, 3-4. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, raja yang besar atas seluruh bumi. Jadi tidak ada yang namanya menandingi seperti Tuhan Yesus. 4, Mazmur 47 ayat 4. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Allah itu memerintahkan, dikatakan di sini, segala bangsa dan bersemayam di atas tahtanya. Mazmur 47 tapi ayatnya 9 ya. Allah memerintah sebagai raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Makanya Tuhan memberikan kepada kita kuasa saudara. Kuasa Roh Kudus itu. Matius 28 mengatakan ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, saudara. Waduh. Markus 16 ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dan bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ia pun maha tinggi adanya. Mazmur 47 ayatnya yang ke-10. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham, sebab Allah yang empunya perisai-perisai bumi. Ia sangat dimuliakan. Saudara, tidak ada yang layak dimuliakan kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur ya, kalau sampai hari ini kita bisa bertahan ikut Tuhan Yesus. Karena Filipi 2, 8 sampai yang ke-11 mengatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia
mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Katakan sama-sama, Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Luar biasa. Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kita lanjutkan saudara. Poin yang ketiga sekarang. Jadi yang pertama tadi adalah dikatakan dalam kenaikan Tuhan, keselamatan Kristus adalah rencana keselamatan kita. 2, kenaikan Kristus sebagai kegenapan nubuatan. Ya, kegenapan nubuatan. Sekarang 3, perkataan-perkataan terakhir Yesus sebelum dinaikkan. Apa saja perkataannya Tuhan itu sebelum dinaikkan itu apa saja? Segala kuasa telah dikaruniakan kepadaku, katanya Matius 28 ayat 18 itu ya. Pergilah kamu, jadikanlah segala bangsa muridku. Itu Matius 28 ayat yang ke-19. Ada tugas yang harus kita kerjakan pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga. Tugas itu diberikan kepada gereja Tuhan yang mengatakan pergi, jadikan semua bangsa murid Tuhan. Baptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Mengajar mereka menurut segala pengajaranku, katanya. Ya, mengajar. Ya, aku menyertai. Jadi bukan cuma disuruh pergi, jadikan semua bangsa murid Tuhan, tapi juga suruh dikatakan jadikan semua bangsa muridku, baptiskan dia dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ketahuilah, Tuhan menyertai kita sampai pada kesudahan alam. Jadi jangan khawatir, penyertaan Tuhan itu sampai Tuhan datang, saudara. Jadi makanya gereja Tuhan, walaupun banyak aniaya, banyak olokan, banyak hinaan, tapi karena penyertaan Tuhan itu sampai terakhir, sampai Tuhan Yesus datang, itu ada penyertaan Tuhan. Patah tumbuh hilang berganti. Kalau kita melihat betapa banyaknya orang-orang yang tidak percaya Tuhan Yesus, mereka benci sama kita, ya, bahkan mereka juga menganiaya seperti di Poso, saudara. Tapi Tuhan mengatakan, Tuhan tetap dikatakan menyertai mereka. Dan saya yakin yang mati syahid pasti Tuhan menerima di hadapan tahtanya. Berikut yang dikatakan perkataannya. Sekarang berkat kenaikannya. Kalau kata-kata terakhir sudah sampai, tapi berkatnya itu apa katanya? Berkat kenaikannya, ia menerima perjanjian Bapa dan mengaruniakan Roh Kudus kepada kita. Lukas 24 ayat 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ia menjadi imam besar kita. Jadi Tuhan itu tidak hanya perintah, nyuruh saja, tapi Tuhan mengatakan, aku menyertai kamu. Aku akan penuhi kamu dengan Roh Kudus, sehingga kamu kuat menghadapi segala-galanya. Iya, itu dikatakan jadi imam besar kita. Jadi kita baca di dalam Ibrani 4 ya, ayatnya 4 sampai 16, tapi kebanyakan 14 sampai 16 saja. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jadi kita itu sudah mendapat kasih karunia oleh Tuhan,
Kita jangan sampai kendor, saudara. Tapi terus maju, saudara. Kita sudah menerima rahmat, menemukan kasih karunia yang menolong kita pada waktu kita mengalami apa saja. Tuhan turut bekerja sama di luar kemampuan kita. Ia mendudukkan kita bersama Dia, bersama-sama di dalam surga. Jadi ada waktunya, saudara. Kita akan didudukkan bersama-sama di surga. Efesus 4 ayat 6 ya, saya baca. Satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Jadi tidak ada, oh kamu Allah bapaknya lain, aku lain. Bukan, satu semua. Satu Allah Bapa, Allah di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Efesus 4 ayat 10 baca. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Jadi apa yang kita butuhkan, segala sesuatu, Tuhan sanggup, Tuhan siap memenuhi semua kebutuhan kita. Loh Bu, kok ada orang yang masih hidupnya miskin? Saya tidak mengatakan, oh itu kurang berdoa. Itu bukan urusan, saudara. Karena tiap orang itu individu ya, perorangan. Menghadap Tuhan tidak ada wakil-wakil. Ke gereja tidak ada wakil-wakil. Kita mau masuk surga juga tidak wakil-wakil. Semuanya satu-satu. Kalau hidupnya kita betul, Tuhan pasti memberkati kok. Kalau hidupnya kita tidak nurut firman, saya tidak menjamin. Contoh saja perpuluhan. Walaupun sekarang ini tidak ada persembahan, tapi perpuluhan kalau memang ada kerjanya, itu harus dikembalikan. Sehingga berkat Tuhan itu tak ditutup. Tuhan mengatakan kalau engkau cobailah aku, kalau tidak aku akan membukakan tingkap-tingkap langit, berkat tercurah, sehingga kamu tidak sempat menerimanya. Saya ngajari jemaat, supaya jemaat itu ngerti, milik Tuhan itu harus dikembalikan. Bukan punya kita sudah. Tapi kadang-kadang banyak orang tidak mau. Dia sayang. Akhirnya dia tidak diberkati. Satu contoh saya lah. Sombong ibu. Enggak, saya ngomong. Saya kok terima berkat nomor 1 itu perpuluhan. Cepat saya kasihkan sama Tuhan. Begitu saya kasih, berkat datang lagi. Duh, iya ibu. Banyak temennya. Gitu. Saya tidak pusing saudara. Teman itu bisa berubah. Sahabat bisa berubah. Orang yang pangkat pun, kalau zaman sekarang ini, semua bisa berubah. Tapi hanya Yesus Kristus yang tidak pernah berubah. Dulu sekarang selama-lamanya. Ibrani 9:7. Kalau kita terus pikiran positive thinking, pasti Tuhan itu memberkati. Kalau saya berkata, ada kata, tak ada suara. Ada tangis, tak ada air mata. Hati tercekam 1000 bahasa. Hati pilu marana merundung di balik dada. Bila kupikirkan kasih Allah, tak cukuplah sudah sekelumit kata di bibir yang basah. Namun aku berkata, terima kasih Bapakku di surga. Kau telah membuat hatiku bahagia. Hari ini aku ada di mana? SDC. Shalom. Puji Tuhan. Yang terakhir saudara. Bagaimana kita dapat mengerti, menghayati kenaikan Kristus? Caranya apa Bu? Saya ngerti ya. Kenaikan Kristus caranya apa? 1, menyembah. 2, bersukacita. 3, setia ibadah. 4, bertekun dalam doa. Katakan sama-sama. 1, menyembah. 2, bersukacita. 3, apa? Beribadah dengan setia. 4, apa? Bertekun dalam doa. Ya, saya baca itu semuanya diringkas dalam Lukas 24 itu saudara ya. Ayat 50 sampai 52. Efesus 1 ayat 14. Dan oleh Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh sepenuhnya. Yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Untuk memuji, memuliakannya. Dipenuhi dengan Roh Kudus. Dalam Kisah Rasul 2, 1-4. Kisah Rasul 2:1, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras
memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi pada waktu mereka berkumpul di Yerusalem, di loteng Yerusalem, saya sudah ke Yerusalem 3-4 kali. Lalu berkumpul, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus seperti lidah-lidah api katanya menyala hinggap di atas kepala mereka. Mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa roh, bahasa lain. Dan mereka mulai dipenuhi dengan Roh Kudus seperti apa yang diilhamkan Allah untuk mereka bisa mengatakannya. Inilah pelayanan pekabaran Injil, arti kata kenaikan, yang mengerti keselamatan, mengerti pertobatan, mengerti ucapan Tuhan sebelum naik ke surga, dan nasihat untuk kita. Pergi katanya, jadikan semua bangsa muridku. Aku menyertai kamu sampai pada kesudahan alam. Jadi bukan cuma sebentar, sampai pada kesudahan alam. Itu sampai apa artinya? Sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan datang. Ya, saya yakin Tuhan memberkati kita sampai Tuhan Yesus datang. Sampai corona ini akan berlalu, Tuhan tetap menyertai kita. Ada amin? Amin. Tuhan memberkati. Seandainya waktu ini dapat kulipat-lipat, akan kulipat-lipat. Kumasukkan dalam peti, kudepositokan di bank. Namun apa daya, tangan tak sampai, maksudnya jam untuk khotbah sudah selesai. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih Bapak mengajar kami firman Tuhan. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi hidup kami, sehingga kami boleh melanjutkan hidup penuh dengan ucapan syukur, penuh dengan penyembahan, penuh dengan ketekunan, setia mengabdi kepada Tuhan. Di tengah-tengah suasana yang tidak menyenangkan secara manusia, tetapi penyertaan Tuhan terus menyertai kami sampai Tuhan Yesus datang. Terima kasih Tuhan, berkati semua yang mendengar firman Tuhan ini. Berkati semua panitia yang bekerja keras, kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati. Dengan iman katakan, amin. Amin. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu mari kita bersama kita berdoa dan kita percaya bahwa setiap pemberitaan firman Tuhan yang sudah kita dengar itu menjadi berkat buat kita semua. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur oleh anugerah dan kasih setia Tuhan yang telah menyertai dan memberkati ibadah kami pagi ini. Biarlah setiap ibadah persembahan yang telah kami naikkan atau yang kami dengar itu menjadi berkat dalam kehidupan kami. Tuhanlah yang memimpin terus-menerus kehidupan kami, baik di dalam usaha yang kami kerjakan, Tuhan memberkati. Di dalam rumah tangga apa yang kami lakukan aktivitas di rumah, Tuhan juga memberkati. Lindungilah setiap anak-anak Tuhan dimanapun saat ini berada. Tuhan membungkus dengan kuasa darah Yesus, dijauhkan dari segala mara bahaya. Dan kami percaya kuasa Tuhan dinyatakan buat kami semua, dan juga Tuhan mampu untuk memberikan perlindungan terhadap wabah virus corona ini tidak dapat menjangkau orang-orang percaya, karena ada Tuhan yang menyertai. Berkatilah pemerintahan kami Indonesia untuk segera dapat menuntaskan virus corona ini bisa berakhir ya Bapak, dan di seluruh dunia juga bisa berakhir. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Dan sekarang saudara-saudaraku yang kekasih dalam Kristus, terima dan bolehmu berkat yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan lewat kuasa Roh Kudus menyertai kita pada pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati kita semua, katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati. Amin.